Sahabat setia, sesaat lagi kita akan mengikuti Zona Lintas Terkini yang dipersembahkan oleh radio streaming Zona Music Indonesia. 90% musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Global Selasa, 30 Januari 2024, pukul 12 WIB. Presiden Filipina Marcos Jr. dan keluarga Duterte bersih tegang. Ada apa? Putra mantan pemimpin Filipina Rodrigo Duterte mendesak Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk mengundurkan diri. Manila, dikutip dari Kompas. Putra mantan pemimpin Filipina Rodrigo Duterte mendesak Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk mengundurkan diri pada Minggu, 28 Januari 2024. Putra Duterte menyebutnya malas dan tidak berbelas kasih. Keretakan pun semakin dalam antara dua keluarga yang kuat secara politik itu. Dilansir dari Reuters, Marcos bekerja sama dengan putri Duterte, Sarah, untuk menjadikannya wakil presiden dalam kemenangan pemilu 2022. Namun, keretakan dalam aliansi keluarga tersebut muncul ketika petahana telah menyimpang dari kebijakan anti-narkoba dan kebijakan luar negeri pendahulunya. Sebastian Duterte, yang merupakan wali kota-kota terpadat ketiga di Filipina, Davao, mengatakan telah terjadi kebangkitan kembali kejahatan setelah kampanye garis keras ayahnya dilonggarkan. Pada forum kepemimpinan, ia juga menuduh Marcos membahayakan warga Filipina yang tidak bersalah. Marcos disebut mengizinkan orang Amerika masuk, sebuah referensi untuk memperluas akses ke pangkalan militer, termasuk beberapa pangkalan yang dekat dengan Taiwan. Presiden Duterte sebelumnya telah menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Cina. Sebastian Duterte juga menentang keputusan Marcos untuk memulai kembali perundingan perdamaian dengan pemberontak komunis. Dia mengaku tidak tahu apa-apa tentang penderitaan masyarakat yang tinggal di daerah yang dulunya merupakan basis pemberontak. Kamu malas dan kurang kasih sayang. Itu sebabnya kami tidak bahagia, katanya. Belum ada komentar langsung dari kantor Marcos. Ia berbicara tepat sebelum Marcos naik panggung pada rapat umum yang dipimpin pemerintah di ibu kota untuk menggalang dukungan bagi kampanye Bagong Pilipinas atau Filipina Baru. Di sana ia berjanji meningkatkan pelayanan negara dan transparansi anggaran. Megapolitan Selasa, 30 Januari 2024, pukul 11.26 WIB. Dishub DKI akan sanksi petugas jika terbukti terlibat pungli di Stasiun Cakung. Syafrin Liputo menegaskan akan memberikan sanksi kepada petugas jika terbukti menerima uang Rp600.000 per bulan dari warga di Stasiun Cakung. Jakarta, dikutip dari Kompas. Kepala Dinas Perhubungan, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan akan memberikan sanksi kepada petugas jika terbukti menerima uang Rp600.000 per bulan dari warga di Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Saya akan berikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan jika benar ternyata ada petugas Dishub yang kemudian memungut biaya kepada masyarakat, ujar Syafrin saat ditemui di halte Transjakarta Bundaran HI, Selasa, 30 Januari 2024. Menurut Syafrin, penerimaan uang dari warga itu merupakan bentuk pungutan liar, pungli, terlebih tempat parkir kendaraan itu berada di lahan pribadi. Karena warga memberdayakan lahan rumah untuk lokasi parkir, prinsipnya itu adalah lahan pribadi, ucap Syafrin. Syafrin mengaku akan menelusuri anggotanya yang diduga menerima uang per bulan dari warga. Uang itu merupakan hasil parkir kendaraan yang menggunakan lahan rumahnya di sekitar Stasiun Cakung, Jakarta Timur. Nanti saya cek. Saya baru tahu. Ini Stasiun Cakung, nanti saya cek, ujar Syafrin. Menurut Syafrin, ketersediaan lahan parkir kendaraan di setiap stasiun di Jakarta sampai saat ini masih sangat minim. Dengan demikian, banyak masyarakat yang tinggal di sekitar stasiun memanfaatkan lahan rumah menjadikan tempat parkir kendaraan. Dan tentu kami mendorong ini terjadi. Karena keterbatasan pemerintah menyediakan lahan di lokasi stasiun sehingga stasiun itu bisa menerapkan prinsip park and ride, ucap Syafrin. Diberitakan sebelumnya, Abdul Qadir, 42, pemilik parkir sepeda motor di dekat Stasiun Cakung, Jakarta Timur, mengaku harus membayar ke Dinas Perhubungan, Dishub, untuk meminta izin. Kami izin ke Dishub aja.
Per bulannya ada yang minta Rp600. 000 itu kena bulanan. Itu biaya izin aja, sebenarnya, ujar Qodir saat ditemui di kediamannya, Senin, 29 Januari 2024. Qodir mengaku heran dengan adanya biaya untuk izin parkir. Sebab, parkiran motor yang ia kelola berada di halaman rumahnya sendiri. Padahal, ini kan, parkiran motor, fasilitas pribadi. Kita kan nggak pakai akses jalan pemerintah, ini tanah pribadi, jelasnya. Adapun Qodir membuka jasa parkir motor untuk para pengguna kereta api yang naik dari stasiun Cakung. Setiap harinya, warga asli Betawi itu mendapat penghasilan tidak kurang dari Rp1 juta dari 150 motor yang terparkir di rumahnya. Per motor kami beri tarif Rp5. 000 dari pukul 05.00 WIB sampai pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Semuanya, kami jaga. Sampai kereta terakhir jam 12.15 waktu Indonesia Barat. Kalau menginap, itu Rp15. 000, kata Qodir. 150 motor sehari. Jadi total motornya itu bisa Rp1 juta, tidak kurang, lanjutnya. Awalnya, rumah dan halaman yang dijadikan Qodir sebagai lahan parkir adalah milik ayahnya yang bernama Pak Haji. Namun, rumah dan halaman itu telah dibagikan oleh Pak Haji ke anak-anaknya. Jadi ini rumah Bapak. Dulu dibagi per anak 1 petak, kontrakan. Tapi karena sudah pada nikah, keluar, ada yang tinggal di Cibinong, jadi ini tinggal saya yang kelola, ujarnya. Qodir memastikan jasa parkir di lahan miliknya aman dan tak pernah terjadi kehilangan. Setiap harinya, ia dibantu oleh seorang asisten yang bertugas untuk menjaga motor per giliran. Yang penting jangan kunci stang. Jadi mudah diatur. Yang penting kami pastikan aman. Alhamdulillah sejauh ini enggak pernah terjadi kehilangan. Paling helm tertukar, pungkasnya. Nasional, Selasa, 30 Januari 2024, pukul 13.21 WIB bagikan bansos beras di Bantul, Jokowi kembali ajak Sri Sultan saat berdialog dengan warga. Presiden mengatakan bahwa bantuan beras tersebut akan diberikan hingga Juni. Jakarta, dikutip dari Kompas. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah, CBP, kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Sendang Sari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, pada Selasa, 30 Januari 2024. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengajak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Saat berdialog dengan warga, Presiden mengatakan bahwa bantuan beras tersebut akan diberikan hingga Juni. Ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari, Maret. Setuju mboten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni. Setuju, ujar Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa. Baca juga, Jokowi ganti nomenklatur libur Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus. Kepala negara pun menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras 10 kg tersebut bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi. Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi, ujar dia. Presiden menyebut bahwa beras yang diserahkan kepada masyarakat tersebut merupakan beras pilihan yang memiliki kualitas paling baik. Presiden meminta masyarakat untuk langsung mencobanya di rumah. Saya kira beras yang Bapak, Ibu terima itu bukan beras medium, tapi premium. Nanti sampai di rumah langsung dimasak, coba. Karena berasnya beras pilihan semua, kata dia. Baca juga, ingatkan Jokowi tak politisasi bansos, Cak Imin, kualat Pak. Sementara itu, Suparjani, salah seorang warga penerima mengaku sangat senang dan bersyukur dengan adanya bantuan pangan. Apalagi, ia berkesempatan bertemu secara langsung dengan Presiden Jokowi. Sangat senang dan bersyukur, alhamdulillah, dan lebih gembira lagi saya sangat terharu Bapak Presiden baru bertemu secara langsung. Terima kasih Bapak Presiden sudah datang ke Bantul. Terima kasih atas perhatian untuk rakyat di seluruh negeri, ujar dia. Ia pun berharap bantuan pangan tersebut bisa terus dilanjutkan ke depannya. Selain itu, ia berharap bantuan sosial bisa diberikan secara meluas dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan. Harapannya ke depannya bisa berlanjut, ke depannya bisa merata bantuannya,
warga negara Indonesia bisa sejahtera, dan rakyat Indonesia bisa merasakan semuanya, tepat sasaran, ujar Jokowi. Baca juga, Jokowi ajak Sri Sultan bagikan bansos beras di Sleman. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah, CBP, di gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin, 29 Januari 2024. Tren, Selasa, 30 Januari 2024, pukul 14.33 WIB resmi, gaji PNS per 2024 naik untuk semua golongan. Berikut daftar lengkapnya. Pemerintah resmi menaikkan gaji pegawai negeri sipil, PNS, dari golongan I sampai 4 pada Jumat, 26 Januari 2024. Berikut rinciannya. Dikutip dari Kompas. Pemerintah resmi menaikkan gaji pegawai negeri sipil, PNS, dari golongan I sampai 4 pada Jumat, 26 Januari 2024. Kenaikan gaji PNS tertuang dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang diteken Presiden Joko Widodo. PP Nomor 5 Tahun 2024 mengubah aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan gaji PNS kali ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan terbitnya peraturan tersebut, terdapat kenaikan gaji di setiap golongannya. Daftar kenaikan gaji PNS 2024. Berikut daftar lengkap kenaikan gaji PNS 2024 berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024. Gaji PNS golongan I. Golongan IA, Rp1. 685.700 Rp2. 522.600. Golongan IB, Rp1. 840.800 Rp2. 670.700. Golongan IC, Rp1. 918.700 Rp2. 783.700. Golongan ID, Rp1. 999.900 Rp2. 901.400. Gaji PNS golongan 2. Golongan 2A, Rp2. 184.000 Rp3. 643.400. Golongan 2B, Rp2. 385.000 Rp3. 797.500. Golongan 2C, Rp2. 485.900 Rp3. 958.200. Golongan 2D, Rp2. 591.100 Rp4. 125.600. Gaji PNS golongan 3. Golongan 3A, Rp2. 785.700 Rp4. 575.200. Golongan 3B, Rp2. 903.600 Rp4. 768.800. Golongan 3C, Rp3. 026.400 Rp4. 970.500. Golongan 3D, Rp3. 154.400 Rp5. 180.700. Gaji PNS golongan 4. Golongan 4A, Rp3. 287.800 Rp5. 399.900. Golongan 4B, Rp3. 426.900 Rp5. 628.300. Golongan 4C, Rp3. 571.900 Rp5. 866.400. Golongan 4D, Rp3. 723.000 Rp6. 114.500. Golongan 4E, Rp3. 880.400 Rp6.
373.200. Baca juga, tak seperti pensiun PNS saat ini, begini skema pensiun yang bakal diterima PPPK. Manis Selasa, 30 Januari 2024, pukul 14.32 WIB bayar kuliah pakai pinjol. Apa kata perencana keuangan? Senior Financial Planner Aidil Akbar Majid menyatakan sah-sah saja jika mahasiswa memilih pinjaman online alias pinjol untuk membayar biaya kuliah. Jakarta, dikutip dari Kompas. Senior Financial Planner Aidil Akbar Majid menyatakan sah-sah saja jika mahasiswa memilih pinjaman online alias pinjol untuk membayar biaya kuliah. Hal ini dia ungkapkan sekaligus untuk merespons ramainya isu di media sosial perihal adanya pilihan layanan fintech lending atau pinjaman online, pinjol, untuk membayar uang kuliah tunggal, UKT, di Institut Teknologi Bandung, ITB. Aidil mengungkapkan, perkara berutang untuk membayar biaya kuliah atau sekolah sebenarnya sudah ada sejak lama. Dahulu kala pernah ada pembiayaan untuk kuliah yang kemudian menyebabkan banyak kredit macet karena mahasiswa tidak membayar pinjaman utang mereka. Meskipun ancaman ijazah ditahan tidak membuat mereka takut dan jera untuk mengemplang utang. Aidil bilang, dari sisi perencanaan keuangan, pendidikan termasuk investasi, sehingga masuk kategori yang boleh dilakukan dengan cara berutang, asalkan ada kemampuan untuk membayar kembali utangnya. Kemampuan membayar cicilan utang ini yang menjadi kunci penting ketika kita berhutang apapun, termasuk dalam menggunakan pinjol, ujarnya dalam keterangannya kepada Kompas. Selasa, 30 Januari 2024. Namun yang menjadi masalahnya, lanjut dia, adalah debiturnya yakni mahasiswa yang mayoritasnya kemungkinan besar belum bekerja, tidak punya penghasilan untuk membayar cicilan. Jika cicilan tersebut kemudian dibantu bayarkan oleh orang tua mahasiswa, maka sebenarnya konsep menggunakan pinjol bisa membantu orang tua dalam membantu membiayai uang kuliah anak-anaknya. Akan tetapi bila mahasiswa dituntut untuk membayar cicilan sendiri, sementara mereka tidak punya pekerjaan atau tidak punya kemampuan membayar cicilan, maka ini bisa menimbulkan masalah besar di kemudian hari, jelas Aidil. Sementara jika dilihat dari sudut pandang perusahaan fintech atau pinjaman online, kampus merupakan salah satu target pasar yang memang menggiurkan, lantaran di sana banyak kebutuhan mahasiswa. Berapa banyak mahasiswa yang tidak bisa ikut ujian atau tidak bisa kuliah karena kurangnya biaya? Artinya secara bisnis, selama yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan regulasi OJK berarti tidak ada masalah, jelas dia. Aidil menambahkan, ketika debitur gagal bayar, maka yang akan mengalami kerugian adalah kedua belah pihak. Tentu saja kedua belah pihak yaitu mahasiswa dan juga pihak penyelenggara pinjolnya. Pihak penyelenggara pinjol akan terpapar dengan resiko kredit macet yang mungkin bisa saja tinggi apabila banyak dari mahasiswa yang kemudian tidak mampu membayar cicilan karena sebab apapun, ungkap Aidil. Sementara untuk mahasiswa akan rugi lebih besar lagi. Mengapa? Karena kalau zaman dulu kredit alias utang untuk kuliah tidak terkoneksi atau terhubung ke kredit scoring seseorang, di zaman sekarang justru sudah terhubung yang dikenal dengan nama SLIK, sambungnya. Dia menyarankan ke mahasiswa, sebelum ingin melakukan pinjaman ke pinjol, pastikan memiliki kemampuan untuk membayar. Bila dirasa tidak punya kemampuan, jangan ambil pinjamannya. Biar bagaimanapun masih lebih nyaman hidup tapi belum bayar kuliah, cuti kuliah, daripada kuliah tapi ditagih-tagih debt collector, pungkasnya. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, meminta penjelasan PT Inclusive Finance Group, Danacita, terkait informasi yang beredar. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Aman Santosa mengatakan, Danacita merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, PEPI, yang telah memperoleh izin legal dari OJK tanggal 2 Agustus 2021 dan memiliki bisnis utama memberikan layanan pembiayaan pendidikan. Sahabat setia, demikianlah tadi zona lintas terkini yang dipersembahkan oleh radio streaming Zona Musik Indonesia. 90% musik Indonesia, sahabatnya kita semua. Terima kasih atas segala perhatian Anda.